Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-10 mata kuliah e-bisnis. Hari ini kita akan menyelami dunia digital marketing dalam e-bisnis. Ini adalah topik yang sangat relevan di era digital saat ini, di mana hampir semua aspek bisnis terhubung dengan internet. Kita akan membahas bagaimana pemasaran digital menjadi tulang punggung kesuksesan bisnis online. Mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami kekuatan digital marketing. Melanjutkan dari pengantar tadi, mari kita lihat apa yang akan kita capai hari ini. Tujuan utama kita adalah merancang strategi digital marketing yang efektif untuk meningkatkan daya saing bisnis online. Secara spesifik, Anda diharapkan mampu memahami konsep dasar digital marketing, berbagai strategi pemasaran online, dan juga tools yang mendukungnya. Ini akan memberi Anda fondasi kuat untuk mengaplikasikan pengetahuan ini. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan apa sebenarnya digital marketing itu. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran kita, mari kita definisikan apa itu digital marketing. Ini adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan saluran digital untuk mempromosikan produk atau layanan. Konsep dasarnya mencakup jangkauan global, memungkinkan kita mencapai audiens di seluruh dunia. Kita juga bisa melakukan targeting spesifik, interaksi dua arah, pengukuran data yang akurat, dan personalisasi pesan. Ini semua memberikan keunggulan dibandingkan pemasaran tradisional. Lalu, mengapa digital marketing ini menjadi begitu penting? Dari definisi digital marketing tadi, kita bisa melihat mengapa ini sangat penting. Perilaku konsumen telah berubah drastis. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu online untuk mencari informasi dan berbelanja. Digital marketing juga menawarkan efektivitas biaya yang lebih baik dengan ROI yang terukur. Kita bisa melakukan pengukuran akurat untuk optimasi berkelanjutan, meningkatkan brand awareness, dan mendapatkan akses ke data pelanggan yang berharga. Ini semua adalah alasan kuat mengapa bisnis harus beralih ke strategi digital. Sekarang, mari kita bahas dua strategi inti, SEO dan SEM. Oke, kita siap ya. Nah, strategi SEO dan SEM. Berbicara tentang pentingnya digital marketing, SEO dan SEM adalah dua pilar utama yang perlu kita pahami. SEO atau Search Engine Optimization adalah upaya mengoptimalkan situs web agar muncul di peringkat atas hasil pencarian organik. Ini membangun kredibilitas merek dan memberikan lalu lintas organik jangka panjang. Di sisi lain, SEM atau Search Engine Marketing adalah strategi berbayar yang memungkinkan iklan di mesin pencari untuk visibilitas instan. SEM menawarkan hasil cepat dan kontrol anggaran yang ketat keduanya saling melengkapi untuk strategi pemasaran yang komprehensif. Selanjutnya, kita akan membahas peran media sosial dan konten dalam pemasaran digital. Oke, selanjutnya, setelah kita membahas bagaimana menarik perhatian melalui mesin pencari, sekarang kita akan melihat bagaimana membangun hubungan dan memberikan nilai melalui media sosial dan konten. Sosial media marketing memungkinkan kita berinteraksi langsung dengan audiens, membangun loyalitas merek, dan bahkan memberikan layanan pelanggan secara real time. Ini bukan hanya tentang postingan, tetapi tentang menciptakan komunitas. Di sisi lain, konten marketing berfokus pada penciptaan konten yang relevan dan berharga. Ini membangun otoritas dan kepercayaan.
mendukung SEO, dan secara tidak langsung mengedukasi pelanggan untuk mendorong konversi. Jadi, kita melihat sinergi antara jangkauan dan kedalaman interaksi. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana mempertahankan hubungan ini melalui email dan CRM atau CRM. Ya. Melanjutkan dari membangun interaksi di media sosial, email marketing dan CRM membawa kita ke tingkat komunikasi yang lebih personal dan terstruktur. Email marketing memungkinkan kita mengirim pesan komersial yang sangat personal, membangun hubungan, dan mendorong konversi. Kita bisa mengotomatisasi pesan selamat datang atau pengingat keranjang belanja yang ditinggalkan. Sementara itu, CRM adalah sistem pengelola semua interaksi kita dengan pelanggan. Ini bukan hanya dengan data, tapi tentang bagaimana kita menggunakan data itu untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Interaksi keduanya sangat kuat untuk retensi pelanggan. Sekarang mari kita lihat alat-alat apa saja yang mendukung semua strategi ini. Setelah memahami berbagai strategi pemasaran digital, kita perlu tahu alat apa saja yang membantu kita melaksanakan secara efektif. Berbagai tools ini esensial untuk mengelola, mengotomatisasi, dan menganalisis kampanye kita. Untuk SEO dan SEM, kita punya Google Analytics dan Google Ads yang tak tergantikan. Untuk media sosial ada yang namanya Hootsuite dan Buffer yang membantu penjadwalan. Konten dan email marketing didukung oleh WordPress dan Mailchimp. Terakhir, CRM dan analytics seperti Salesforce dan Mixpanel membantu kita memahami pelanggan lebih dalam. Dengan alat yang tepat, kita bisa bekerja lebih efisien. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perusahaan besar menerapkan strategi ini dalam studi kasus. Ya. Nah, ini untuk studi kasus, Bapak sengaja ada bagi menjadi 3. Nanti akan Bapak buatkan 3 kelompok ya untuk studi kasus. Ini contoh dulu studi kasusnya. Setelah kita melihat berbagai tools yang tersedia, mari kita aplikasikan pemahaman kita melalui studi kasus yang Gojek. Sebuah super app yang sangat relevan di Indonesia. Gojek berhasil mengintegrasikan layanan dalam satu ekosistem digital. Strategi akuisisi penggunaannya sangat masif, menggunakan media sosial dan iklan berbayar untuk retensi. Mereka sangat mengandalkan personalisasi promo berdasarkan riwayat penggunaan. Gojek juga memanfaatkan data besar untuk mengoptimalkan strategi dan pemasarannya. Mereka juga melakukan SEO lokal dan konten marketing untuk edukasi. Hasilnya adalah ekosistem digital yang kuat dengan loyalitas pengguna yang tinggi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu Tokopedia. Nah, oke, kita melanjutkan dari Gojek. Mari kita lihat bagaimana Tokopedia. Raksasa e-commerce di Indonesia membangun kepercayaan di pasar yang kompetitif. Tokopedia membangun perdamaian atau pemberdayaan UMKM dan edukasi berkelanjutan yang menjadi pilar utama strategi digital marketing. Mereka tidak hanya menyediakan platform, tetapi juga secara aktif mengedukasi penjual dan pembeli melalui webinar, blog, dan pusat bantuan, memastikan pengalaman berbelanja yang aman dan efektif. Selain itu, Tokopedia sangat aktif dalam membangun komunitas, menciptakan forum dan grup media sosial yang memungkinkan interaksi dan dukungan antar pengguna. Ini semua berkontribusi pada pembangunan platform yang dipercaya jutaan pengguna. Didorong oleh transparansi dan dukungan terhadap ekonomi lokal, selanjutnya kita akan membahas studi kasus
berikutnya yaitu Netflix yang sangat menarik. Nah, setelah melihat Tokopedia, mari kita beralih ke Netflix. Sebuah contoh luar biasa tentang bagaimana personalisasi dan pemasaran berbasis data dapat merevolusi sebuah industri. Netflix mengumpulkan data yang sangat detail dari setiap interaksi pengguna, mulai dari durasi tontonan hingga pencarian konten untuk memahami preferensi di individu. Dengan algoritma canggih, mereka memproses data ini untuk menciptakan profil preferensi yang sangat unik, memungkinkan rekomendasi konten yang presisi dan bahkan thumbnail adaptif ya. Strategi ini menghasilkan tingkat retensi pelanggan tertinggi di industri kali ini. Karena setiap pengguna merasa mendapatkan pengalaman yang sangat relevan dan disesuaikan. Ini menunjukkan kekuatan data-driven marketing dalam menyipirkan loyalitas pelanggan. Sekarang mari kita rangkum semua poin penting dan membuka sesi diskusi. Nah, nanti yang tiga ini, Bapak minta tolong yang tiga ini, tolong kalian lihat di kasus dari tiga ini, itu menjadi bahan untuk penugasan. Oke, Bapak lanjutkan dahulu ya. Nah, kita telah membahas berbagai aspek digital marketing dan melihat bagaimana perusahaan besar seperti Gojek, Tokopedia, dan Netflix menerapkannya. Poin kuncinya adalah digital marketing merupakan fondasi e-bisnis modern, memungkinkan jangkauan global dan penargetan yang sangat spesifik. Kita juga melihat bagaimana berbagai strategi seperti SEO, SEM, media sosial, konten marketing, email marketing, dan CRM bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bisnis. Tools digital sangat penting untuk efisiensi dan analisis kampanye dan inovasi serta personalisasi data terbukti mendorong loyalitas pelanggan. Sekarang saya ingin membuka sesi diskusi ya. Nah, nanti kita akan buka diskusi. Silakan nanti kalian bertanya ya. Di sini mulainya adalah bagaimana Anda melihat penerapan strategi ini dalam konteks bisnis Anda sendiri? Dan apa tantangan terbesar yang mungkin Anda hadapi dalam implementasi digital marketing saat ini? Silakan dijawab di kolom komentar. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Pengucapan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kalimat atau yang Bapak sampaikan terlalu sulit gitu ya. Silakan kalian masukkan di dalam kolom komentar. Untuk studi kasus itu yang ke-1, 2, dan 3 itu akan menjawab penugasan asesmen di dalam assignment. Silakan kalian kerjakan dengan bentuk kelompok ya, dalam 3 kelompok saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.